worship on Facebook and Instagram at King of Fun. I have inspired you and love you guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran P-Network tentunya. Nah kawan-kawan, ini kita ambil dari Jakarta Cinder ya. Jelang open mainnet, bursa cryptocurrency dunia akan berebut masuk ke blockchain P-Network. Nah, berarti P-Network ya kawan-kawan. Nah, semakin hot, semakin panas ya kawan-kawan. Nah, ini dia Jakarta Cinder. Jelang open mainnet, polemik tentang listing atau tidaknya P-Network di bursa cryptocurrency turut mewarnai percakapan para pionir sedunia. Ada yang mendukung, pun juga ada yang kontra terhadap hal itu. Pro dan kontra itu luar biasa ya kawan-kawan. Hal ini menjadi wajar sebab sejak April 2019 P-Network diluncurkan. Animo masyarakat di 220 negara kawan-kawan ya di dunia cukup antusias dengan berharap akan keberhasilan cryptocurrency ini. Fakta ini ya bisa ditelusurin dengan melihat jumlah pengguna P-Network yang hampir menyentuh 40 juta orang kawan-kawan, dengan membawa jargon cryptocurrency ramah lingkungan, akses yang mudah, dan ekosistem dan utilitasnya yang luas. Tentu membuat P-Network menjadi berbeda dengan kebanyakan cryptocurrency yang telah ada sebelumnya. Nah, oke, Cindion Pan optimis bursa cryptocurrency akan menyambut kehadiran P-Network saat open mainnet. Nah, setelah ada harganya ya kawan-kawan, ini akan disambut. Sejak diluncurkan secara resmi tahun 2019 silam, keberadaan P-Network di jagat cryptocurrency turut menjadi perbincangan dunia. Nah, kawan-kawan, bagaimana tidak? P-Network telah membuat terobosan baru dalam dunia penambangan cryptocurrency dengan hanya menggunakan perangkat handphone yang berbeda dengan kebanyakan cryptocurrency yang telah ada. Nah, 3 tahun berjalan, perkembangan P-Network di jagat cryptocurrency dunia sangat pesat. Bahkan banyak pakar cryptocurrency mengatakan Nicholas Kokalis dan Cindion Pan beserta core team telah membuat sebuah revolusi yang sangat dahsyat di dunia cryptocurrency tentunya kawan-kawan. Dengan ekosistem yang dimiliki, utilitas P-Network yang sangat baik ditunjang dengan jumlah pengguna yang telah menyentuh 40 juta itu, tentu optimisme Nicholas Kokalis dan Cindion Pan serta core team terhadap keberadaan dan masa depan P-Network di dunia cryptocurrency menjadi masuk akal. Nah, jelas ya kawan-kawan. Nah, banyak pendukung P-Network tentunya. Berdasarkan data P-Network analitik ya, dari total 38 juta pengguna, hampir 40 juta sekarang kawan-kawan, P-Network di seluruh dunia 41,18% berada di negara Tiongkok. Disusul Vietnam 19,89%. Amerika Serikat 10,18%, Taiwan 3,39%, dan Inggris 2,15%. Sisanya 23,21% terbagi pada 115 negara lainnya. Dalam white paper sangat jelas diuraikan apa, bagaimana, dan untuk apa P-Network ini hadir di dunia cryptocurrency. Dan ini menjadi sebuah blueprint proyek jangka panjang cryptocurrency besutan Stanford University di bawah komando Nicholas Kokalis. Nah, core team sendiri dalam white paper P-Network telah merancang program jangka panjang untuk membangun ekosistem utilitas P-Network ya, yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Tujuannya adalah sebagai berikut. Nah, 1. P-Network diharapkan dapat bertumbuh sebagai alat tukar umum dengan jumlah pengguna yang banyak dan merata di seluruh dunia.
hingga dapat membuat menjadi alat transaksi barang dan jasa. Nah, P-Network juga dapat membuat lompatan-lompatan strategis dalam bidang desentralisasi keuangan, bukan hanya sekedar desentralisasi teknis saja, melainkan desentralisasi ke semua lini keuangan. Utilitas P-Network seperti desain core team akan terus dikembangkan dan dipercaya hingga diperlukan oleh semua manusia. Berdasarkan data Mining P-Com ya, atau Block Explorer NPF ya, atau PAPP, total coin P-Network sebanyak 1 juta miliar ya kawan-kawan, seperti ini: 132216831 yang telah terrealisasi di imigrasi ke dompet para pengguna yang sudah melakukan KIC sebanyak 7,06%. Hal ini menandakan bahwa P-Network yang dirancang menjadi alat tukar umum dan transaksi barang dan jasa bukan mustahil akan terwujud. Ini didukung dengan jumlah pengguna yang besar dan utilitas atau kegunaan koin P-Network itu sendiri. Nah, sabar kawan-kawan, kita tunggu di bab ketiga. Oke, ini seperti ini. Tak heranlah ketika CEO Binance atau Binan ya kawan-kawan, Zhang Pengzhao menyatakan dengan gamblang bahwa harga P-Network akan meroket saat fase open mainnet nantinya ya. Bukanlah pernyataan yang mengada-ngada, tapi berbasis data yang akurat. Gunakanlah koin P secara bijak. Jika saat P-Network listing di bursa cryptocurrency, para pioner menghamburkan koin P mereka secara masif, hal ini akan mengakibatkan crash atau kejatuhan nilai P-Network secara signifikan, dan kerja core team selama ini menjadi sia-sia, tambahnya lagi. Nah, tingginya harga satu koin P-Network sebenarnya jika ditelusurin dengan seksama berdasarkan tujuan core team menghadirkan P-Network sebagai cryptocurrency untuk orang biasa, bukan ditentukan oleh saat P-Network terdaftar di bursa cryptocurrency, melainkan utilitas atau kegunaan. P-Network itulah yang membuat cryptocurrency made in Stanford University ini menjadi sangat mahal kawan-kawan. Bukan cuma itu, bahkan seorang Robert Kiyosaki pada cuitannya di akun Twitter pribadinya yang mengatakan bahwa cryptocurrency akan membuat orang miskin bisa menjadi kaya, akan bisa menjadi kenyataan dengan melihat sepanjang terjang P-Network 3 tahun belakangan ini. Apalagi infrastruktur pendukung dalam menopang ekosistem P-Network yang telah dibangun dari awal oleh core team saat ini. Terus terjadi perkembangan yang sangat luar biasa cepat. Begitu banyak aplikasi yang telah dirancang untuk melebar serta memperluas utilitas P-Network. Nah, Nicholas Kokalis dan Chin Dion Pan beserta core team sejak awal mengatakan bahwa P-Network diperuntukkan buat orang biasa karena proses penambangannya sangat mudah. Cukup menggunakan handphone serta ramah lingkungan sebab tidak membutuhkan daya listrik yang tinggi. Belum lagi teknologi yang digunakan P-Network lebih mutakhir dari yang digunakan oleh cryptocurrency sejenis yang telah lebih dulu ada. Bahkan P-Network memiliki blockchain sendiri yang bertujuan untuk menunjang ekosistem dan utilitas cryptocurrency ini. Inovasi core team dalam membuat aplikasi penopang utilitas P-Network dengan menggelar event hackathon ya kawan-kawan menjadi buah bibir di kalangan ekonom dunia ya. Nah, oke, kita masuk ke bab keempat. Oke. Nah, kawan-kawan, musababnya adalah bahwa rencana core team menjadikan P-Network ya sebagai alat tukar perdagangan barang dan jasa yang berlaku dan digunakan di seluruh dunia. Sepertinya akan terwujud ya kawan-kawan dengan deretan informasi dan fakta ya ini. Tentu open mainnet adalah saat
sangat ya, saat-saat yang dinantikan oleh para pioner atau pengguna P-Network tentunya. Bukan cuma persoalan nilai P-Network ya yang tinggi, melainkan lebih dari itu. Utilitas P-Network yang lebar dan luas serta hampir menyentuh semua lini kehidupan manusia, itulah yang menjadi nilai P-Network mahal, kawan-kawan. Masih pentingkah para pioner berdebat tentang P-Network ya? Akan listing atau tidak di bursa cryptocurrency saat open mainnet nanti? Yang terpenting adalah saat open mainnet nanti gunakan koin P-Network Anda secara bijak. Jangan buru-buru dijual ya, jangan buru-buru membelanjakan koin yang ada. Hargain koin Anda ya. Jangan sampai diserok, kawan-kawan. Nah, inilah dia. Ya, semoga ini sebagai pencerahan buat kita semua para pioner-pioner sejati ya. Nah, silahkan belanjakan koin Anda sesuai dengan ya kebutuhan Anda ya. Nah, jangan dihambur-hamburkan ya, kawan-kawan. Penyesalan itu datangnya terlambat ya, bukan duluan ya, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, tetap semangat, klik petirnya. Tetap berdoa ya kawan-kawan, semoga impian kita semua menjadi nyata ya. Nah kawan-kawan, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke, dukung terus channel ini agar semakin berkembang, agar semakin semangat untuk membagikan informasi-informasi seputaran P-Network di seluruh dunia. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.